Cuman pada saat itu dan terbukti memang Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua, sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gua mau bercerita tentang misteri yang terjadi di Orleans, Amerika Serikat. Misteri ini tentang seorang pembunuh yang dijuluki The X-Men. Dia hanya mempunyai julukan karena dia tidak diketahui siapa pelakunya, hingga dia hanya mendapatkan julukan The X-Men saja. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1918 sampai 1919, jadi hanya 1 tahun ya peristiwanya. Dalam periode sekitar 15 bulan, kota New Orleans dan sekitarnya itu digemparkan dengan adanya pembunuhan berantai yang berjuluk The X-Men. Pembunuh berantai tersebut kerap mendatangi korbannya pada malam hari. Jadi ketika korbannya sedang tidur, dia selalu mengendap-endap memasuki kamar para korban. Itulah cara modus dia melakukan pembunuhan. Dia diduga telah melakukan 12 kali penyerangan dan 6 kali pembunuhan. Di X-Men ini dalam melakukan aksinya, dia itu tidak mempunyai senjata khusus ya, punya dia gitu. Biasanya dia melakukannya itu setelah mencari benda apa yang kira-kira bisa digunakan untuk membunuh di rumah korbannya. Biasanya benda yang dicari itu adalah sebuah kapak, makanya dia itu sering membunuh dengan menggunakan kapak milik korban sendiri. Dan setelah melakukan aksinya, itu senjata dibuang aja di rumah itu dan dia meninggalkan rumah itu begitu saja. Pada tanggal 23 Mei tahun 1918, tepatnya terjadi di Magnolia Street nomor 4901. Di situ korbannya bernama Catherine dan Joseph Maggio. Dia tewas diserang dengan menggunakan kapak. Leher keduanya kemudian disayat dengan pisau. Tubuh Catherine itu hampir semuanya dipenggal, sedangkan tubuh Joseph tubuh Joseph itu mengalami banyak penggalan gitu di berbagai tempat. Sadis banget ya. Mayat keduanya ditemukan oleh saudara laki-laki Joseph yang tinggal di rumah yang sama. Saat pembunuhan terjadi, saudara laki-laki Joseph itu sama sekali tidak mendengar ataupun melihat sesuatu yang mencurigakan gitu. Dan tak ada satupun barang berharga yang hilang. Kalau menurut gua, kenapa dia tidak melihat dan mendengar? Karena dia tidurnya lelap banget pasti kan ya. Namanya pembunuhan, orang dibacokin itu kan pasti ada suaranya gitu kan. Ini orang ada-ada aja nih adiknya nih. Sidik jari sempat ditemukan di lokasi kejadian. Begitu juga dengan bekas kejadian fisik seperti rusaknya sebuah pintu. Di bawah pintu itu ada panel yang rusak gitu ya. Tapi mungkin pada masa itu teknologi untuk meneliti sidik jari itu kurang canggih ya. Jadi meskipun sudah ada sidik jari, tapi mereka tetap tidak bisa memastikan berdasarkan sidik jari itu siapa pelakunya. Di sebelah mayat kedua orang ini juga ditemukan sebuah kapak yang tergeletak. 1 bulan kemudian setelah kejadian itu, tepatnya pada tanggal 28 Juni tahun 1918, terjadi lagi satu peristiwa pembunuhan. Yang dibunuh juga sepasang laki perempuan lagi gitu ya. Dan cara membunuhnya itu mirip dengan kejadian yang dialami oleh korban sebelumnya gitu. Ini terjadi di daerah dekat Dergonois dan Le Harpe Street. Korbannya bernama Louis B. Sommer dan Anna Lowe. Dia ditemukan tergeletak bersimbah darah di lantai oleh seorang tukang roti yang biasa mengirim roti ke rumah mereka. Mereka ditemukan meskipun dalam keadaan yang sangat mengerikan ya, tapi dua-duanya itu belum meninggal. Si Louis masih bertahan hidup, sedangkan Anna pada saat itu tetap bertahan hidup tapi hanya selama 7 minggu. Kemudian Anna pun meninggal. Sebelum meninggal, Anna ini sempat memberikan kesaksian kepada polisi bahwa ada seorang berkulit putih telah menyerangnya menggunakan kapak. Jadi ini mirip ya dengan senjata yang digunakan sebelumnya gitu. Dan di lokasi kejadian itu tanda-tandanya juga mirip, seperti panel bawah pintu itu rusak, kemudian ada kapak tergeletak di sebelah korban, itu sama semua gitu. Seminggu kemudian pada tanggal 5 Agustus tahun 1918
terjadi lagi penyerangan. Kali ini korbannya adalah istri dari Ed Schneider. Dia ditemukan tergeletak oleh suaminya sendiri pada sore hari di rumahnya. Dia dilarikan ke rumah sakit dan dikabarkan masih bertahan dari penyerangan tersebut. Jadi kok nggak ada yang langsung meninggal gitu ya korbannya, kecuali yang pertama gitu loh. Bahkan dia sempat melahirkan seorang bayi perempuan setelahnya gitu. Jadi rupanya si istrinya Ed ini setelah dirawat sudah mendingan langsung melahirkan seminggu kemudian guys. Dan menurut penyelidikan, kapak milik mereka dilaporkan hilang dari gudang. Tuh, lagi-lagi kapak dari rumah para korban. 5 hari kemudian setelah kejadian itu ya, tepatnya pada tanggal 10 Agustus tahun 1918. Di dekat Tonti dan Graver Street itu ada namanya Joseph Romano yang berumur 80 tahun. Kali ini kakek-kakek guys. Dia ditemukan tewas oleh keponakannya yang bernama Pauline dan Mary. Setelah mereka berdua sempat mendengar Joseph berteriak dan berkelahi gitu ya. Jadi menurut pengakuan ada suara gaduh perkelahian, mereka mendekati, ternyata di situ si Joseph ini sudah tergeletak bersimbah darah dan meninggal. 7 bulan setelah peristiwa Joseph ini ya, tepatnya pada tanggal 10 Maret tahun 1919. Kali ini korbannya bernama Rose dan Charles Cortimiglia. Mereka juga sempat diserang oleh seorang pria misterius menggunakan kapak. Cuman pada saat itu Charles ini sempat melawan, walau akhirnya dia terluka dan keduanya tetap bertahan. Jadi mereka nggak mati juga guys. Namun anak mereka yang bernama Mary juga diserang dan si Mary ini tidak dapat bertahan. Mary pun meninggal. Ini pembunuhnya terus-terusan ya, gila juga nih orang. Mereka bertiga diserang dengan menggunakan kapak yang merupakan milik mereka sendiri. 5 hari setelah peristiwa yang terakhir ini ya, ada agen redaksi surat kabar di New Orleans itu yang bernama The Times Picayune. Dia menerima surat yang berisi pesan dari The X-Men. Jadi biasanya ya pembunuh berantai yang model The X-Men ini, dia kan mengirim surat kepada surat kabar. Dia itu tipe pembunuh berantai yang ingin namanya itu menjadi terkenal. Karena gue udah ngebahas beberapa pembunuh berantai sebelumnya, modusnya seperti ini gitu. Mereka ingin terkenal dan ingin membuat aparat di kepolisian ya di New Orleans itu bingung gitu. Isi suratnya itu serem. Pertama, dia mengancam kepolisian New Orleans. Kedua, dia bilang perbuatan gua selama ini belum apa-apa. Gua bisa melakukan yang lebih buruk lagi. Kemudian ada lagi suratnya yang berbunyi, ini rada aneh menurut gua. Jadi dia ini mengaku seorang penggemar musik jazz. Dia bilang, pada hari Selasa malam atau tanggal 19 Maret tahun 1919, seluruh rakyat atau masyarakat New Orleans ini harus membunyikan atau memainkan atau mendengarkan musik jazz. Kalau ada yang tidak menuruti gitu, dia akan mendatangi rumah tersebut. Hingga tibalah pada tanggal yang tertulis di surat tersebut, 19 Maret tahun 1919. Pada saat itu hari Selasa malam, seluruh penduduk New Orleans itu memainkan musik jazz. Baik dari para klub malam dan di rumah tangga pada memainkan musik jazz. Baik secara alat ataupun secara musik biasa gitu ya. Ini benar-benar luar biasa. Dan terbukti memang pada tanggal tersebut tidak terjadi peristiwa pembunuhan. Si X-Men ini tidak menyerang. Setelah peristiwa itu lanjut lagi pada tanggal 10 Agustus tahun 1919. Kali ini menimpa seorang laki-laki yang bernama Boca. Dia mengalami kejadian serupa. Dia mengaku pada saat itu bangun dari tidur. Begitu bangun, dia melihat ada seorang laki-laki di sebelahnya membawa sebuah kapak. Dia langsung diserang. Wah! Cuman dia sempat menghindar mungkin ya, jadi dia tidak terluka parah gitu. Hingga dia langsung lari ke jalan dan menelpon polisi.
Cuman pada saat itu dia ditanya untuk kesaksian kejadian itu ya, kira-kira orangnya seperti apa segala macam, dia mengaku tidak bisa mengingat. Jadi rupanya pukulan dari si X-Men ini mengenai kepala belakang dari si Boka ini, hingga dia jadi rada lupa ingatan gitu. Kemudian lanjut lagi, ada peristiwa pada bulan September tahun 1919. Kali ini menimpa seorang cewek yang bernama Sarah Lauman. Jadi ceritanya dia melihat ada seseorang memasuki kamarnya lewat jendela kamar. Begitu orang ini mendekat, itu dia langsung teriak. Jadi rupanya dia sempat melihat wajah orang itu gitu ya. Tapi setelah itu dia langsung tidak mengingat apapun. Dia tidak ingat apa yang terjadi. Cuman setelah dia tersadar, menurut pengakuannya ke polisi, dia bilang dia tidak bisa mengingat wajah dari orang tersebut. Kalau menurut gua orang ini pasti menggunakan topeng gitu ya. Jadi ditambah dengan pukulan dari X-Men ini yang benar-benar udah ngeterin otak dia mungkin gitu loh. Jadi dia lupa gitu. Lanjut lagi pada tanggal 27 Oktober tahun 1919. Kali ini menimpa laki-laki dan perempuan yang bernama Esther dan Mike. Ceritanya Esther ini terbangun sekitar jam 1 pagi karena dia mendengar teriakan dari suaminya. Kemudian dia lari ke kamar suaminya. Saat itu dia melihat kepala Mike ini sempat dipukul 18 kali sebelum akhirnya suaminya ini meninggal dunia. Jadi dia menyaksikan itu kejadian suaminya dipukul 18 kali guys, sampai suaminya ini kemudian meninggal. Esther juga mengaku dia sempat melihat dua bayangan yang berada di kamarnya, tapi tidak bisa mengetahui dengan jelas siapa mereka. Hingga mereka pun bayangan ini meninggalkan kamarnya si Mike. Ada sebuah baut yang digunakan sebagai pengaman tenda sirkus ditemukan di sana dan diduga dijadikan sebagai salah satu senjata untuk menyerang Mike. Dan secara kebetulan 2 blok dari rumah Mike ini terdapat sebuah sirkus yang sedang berlangsung di daerah tersebut. Dari banyaknya kejadian pembunuhan ini dan polisi yang kebingungan menyelidiki siapa pelakunya, akhirnya ada beberapa spekulasi teori yang bermuncul. Teori pertama, mungkin tidak semua penyerangan yang terjadi itu dilakukan oleh The X-Men. Beberapa berspekulasi bahwa dugaan penyerangan terakhir yang dilakukan terhadap si Mike sebenarnya justru dilakukan oleh mafia. Karena ayah Mike pernah membunuh salah satu anggota dari mafia di New Orleans. Kemudian serangan kedua yang dicurigai oleh kepolisian yang menimpa si Louis dan Anna gitu kan. Jadi si Anna ini kan akhirnya meninggal ya, tapi si Louis tidak gitu, dia hanya terluka. Nah pada saat itu yang jadi dituduh oleh pelaku itu justru si Louis. Hingga akhirnya si Louis ini memang dipenjara karena tuduhan telah membunuh si Anna. Jadi mungkin dia dijadikan kambing hitam gitu ya, karena polisi ini udah mentok karena malu juga mungkin ya, nggak bisa nangkep penjahat gitu. Salah satu yang menyebabkan polisi ini curiga kepada Louis adalah si Louis ini mampu menulis dalam bahasa Yahudi dan Rusia. Jadi mereka menyimpulkan bahwa Louis ini adalah seorang mata-mata dari Jerman atau mata-mata dari Rusia. Dan penyerangan yang dia alami itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan The X-Men. Karena si Louis ini telah melukai dirinya sendiri. Ini diperkuat lagi, jadi kesaksian si Anna ini pada saat sebelum dia meninggal. Dia sempat mengatakan bahwa Louis ini adalah seorang mata-mata Nazi. Beberapa orang berteori bahwa Anna dan Louis itu saat itu berselisih hingga Louis menyerang Anna. Dan pada akhirnya bagaimanapun juga si Louis ini akhirnya dibebaskan. Karena biar bagaimanapun juga semua itu tidak ada buktinya gitu loh, kalau Louis ini seorang mata-mata segala macam gitu. Dan memang pada akhirnya disimpulkan dari kepolisian sendiri, pada saat terjadi penyerangan kepada Louis dan Anna ini, mereka berdua ini dalam keadaan sedang tertidur.
Dan mereka menduga yang menyerang Louis dan Anna ini memang bukan The X-Men, tapi copycat dari The X-Men. Jadi ada tersangka lain yang mengagumi gitu ya dari sepak terjang dari The X-Men ini, hingga dia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh The X-Men. Teori terakhir ini mengarah pada tersangka yang bernama Joseph Mumfre. Jadi rupanya si Joseph ini adalah seorang residivis. Dia sudah keluar masuk penjara selama 10 tahun terakhir, dan dia adalah geng dari kelompok yang suka memeras penduduk New Orleans, terutama kepada orang-orang Italia saat itu. Dan pada saat si Joseph ini keluar dari penjara, itu momennya pas banget dengan munculnya sosok pembunuh berantai yang bernama The X-Men. Jadi istilahnya begitu si Joseph keluar penjara, The X-Men ada gitu loh. Makanya itu salah satu dugaan yang menguatkan bahwa The X-Men ini memang si Joseph. Jadi memang sampai saat ini kasus The X-Men ini tetap gelap. Polisi tetap tidak bisa menangkap dan mengungkap siapa ini The X-Men. Meskipun ada kesaksian dan ada beberapa bukti, tapi itu semua ngambang gitu ya. Polisi tidak bisa menangkap seseorang atau menjatuhkan sangkaan terhadap seseorang dengan bukti yang nanggung gitu loh. Dengan bukti yang katanya si ini seperti itu, mereka tidak bisa. Mungkin demikian dulu ya kasus The X-Men ini. Gua pusing guys nyeritain karena bener-bener pusing deh. Ini pantas kalau kepolisian Amerika kagak bisa nebak gitu. Demikian dulu guys, semoga dapat mengisi hari kalian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you and see you.